Semua orang saat ini berharap-harap cemas dengan perolehan tiap-tiap murid dari mereka. Tak terkecuali yang saat ini tengah bertaruh Tetua Gu dengan Tetua Long. Perkataan sebelumnya dari Suguan Yuan nampaknya membuat Tetua Long tertawa seakan mengira bahwa Sanguan Yuan yang telah berbohong. Namun seketika Sanguan Yuan pun menegaskan bahwa dirinya jelas tak berani berbohong di hadapan para tetua. Sang guru yakni Tetua Yuan juga membela serta mengatakan mengenai muridnya yang tidak pernah berbohong. Menurutnya semua perkataan dari Sanguan Yuan itu merupakan sebuah kebenaran yang dapat dipercaya. Di sana kali ini Tetua Gu yang menanyakan mengenai keberadaan dari murid ketua sekte, Bai Ling-er, Xiun Meng, dan Zhao Xiaotian. Sanguan Yuan menjawabnya bahwa dirinya tak mengenal dengan sosok Xiaotian, dirinya hanya mendengar mengenai Bai Ling-er dan Xiun Meng yang memasuki kedalaman alam rahasia. Dan untuk hasilnya dirinya tak mengetahuinya mengenai perolehan dari mereka berdua. 至于有何收获，弟子不得而知。 Sebuah informasi yang dikatakan Sanguan Yuan nyatanya hal itu langsung mendapatkan sebuah pujian dari Tetua Long. Tak hanya itu, Tetua Long juga berencana untuk memberikan sebuah hadiah serta memberikan sumber daya pelatihan untuk Sanguan Yuan. Sang guru Tetua Yuan yang berada di sampingnya juga berterima kasih kepada Tetua Long yang telah memberikan hadiah kepada muridnya. Di sana ia kemudian berniat untuk menyimpan semua hadiah dari muridnya itu. Setelah itu kembali perbincangan antara Tetua Long dan Tetua Gu akhirnya dilanjutkan. Di sana Tetua Long nampaknya membanggakan mengenai perolehan dari Xiao Wen yang jelas memiliki nilai 20.000 poin ke atas. Yakni jika dijumlah perolehan dari Xiao Wen itu berkisar dengan jumlah 100.000 poin. Jelas dengan itu Tetua Long mengklaim bahwa keberuntungan dari Xiao Wen itu tak bisa dibandingkan dengan Ling-er dan juga yang lainnya. Mendengar ocehan itu, Tetua Gu menjadi sangat kesal, bahkan ia tak terima yang langsung mengatakan bahwa pertarungan belumlah berakhir. Jadi semua hal mengenai hasil dari para muridnya masihlah belum bisa ditentukan. Bahkan di sana Tetua Gu juga mengira bahwa Bai Ling-er dan yang lainnya mungkin saja mendapatkan keuntungan yang melebihi Xiao Wen. Sontak Tetua Long yang mendengarnya seakan ia pun menjadi tertawa keras. Ia pun merasa tak mungkin mengenai perkiraan yang dikatakan Tetua Gu saat ini. Namun Tetua Long mengatakan meskipun begitu semua orang boleh bermimpi dan yang pasti yang akan menjadi pemenangnya itu adalah Xiao Wen. Tak berselang lama di sana kemudian muncul para murid lainnya yang itu adalah dua kakak beradik. Yakni itu adalah Huo Lian dan Lu Lian. Semua orang yang melihatnya mulai memuji dan mulai meneriakinya. Namun kedatangan kakak beradik ini ternyata tidak bersama Xiao Wen. Nampaknya telah terjadi sesuatu kepada Xiao Wen yang telah dihajar oleh Xiao Tian sebelumnya. Dengan cepat kakak beradik itu pun langsung mengeluarkan semua pendapatannya. Tetua Long saat ini dirinya sangat khawatir dan seakan merasa aneh dengan mereka yang tidak bersama Xiao Wen. Ia pun di sana mulai gelisah dan bertanya-tanya mengenai keberadaan dari Xiao Wen itu. Bahkan baik Tetua Long dan Tetua Gu kini mulai mengira bahwa Xiao Wen itu telah terjadi sesuatu. Di sana sang panitia seketika menganga setelah melihat perolehan dari kakak beradik itu yang merupakan sebuah pil terbaik. 什么？这是灵元刀！ Dirinya yang takut salah menilainya lantas kemudian meminta kepada Tetua Long untuk menilainya juga. Yang ternyata memanglah benar. Perolehan dari Huo Lian dan Lu Lian itu memanglah pil terbaik saat ini. Yang mana kualitas pil ini berfungsi untuk meningkatkan latihan kultivasi. Disebutkan bahwa pil ini memiliki nilai 22.000 poin. Tetua Long yang melihatnya seakan merasa bangga pada dua murid dari tetua ketiga. Dan tanya itu, satu lagi mereka juga mengeluarkan sebuah pil esensi yang sama. Membuat saat ini nilai terbaik dari kompetisi ini jatuh pada mereka. Lu Lian yakni mendapatkan 17 inti jenderal di tingkat 6, 11 inti jenderal di tingkat 7, 3 inti jenderal di tingkat 8, 1 inti jenderal di tingkat 9, dan terakhir 1 pil esensi berkualitas.
Jika di total, poin mereka mencapai 43.200. Sama halnya dengan Lulian, Hulian juga mendapatkan jumlah yang fantastis yang bahkan lebih tinggi dari adiknya, yakni ia mendapatkan poin hingga 44.000 poin. Semua orang yang melihat keajaiban ini seakan menjadi tak percaya, membuat semua orang pun kini mulai kembali mengaguminya. Tetua Long saat ini nampaknya merasa resah atas perolehan dari kedua gadis itu. Ia pun di sana mulai kembali bertanya-tanya mengenai keberadaan dari Xiao Wen. 小文呐，小文呐，是不是？ Dan tak lama di sana kemudian muncul 3 murid ketua sekte, yaitu Bai Ling-er, Xiun Meng, dan Zhao Xiaotian. Dengan pede, ketiga murid itu pun mulai berjalan maju. Semua orang juga kembali meneriakinya dan mengagumi dari Bai Ling-er. Namun Xiun Meng masihlah terlihat bodoh. Tanya itu, baju yang dikenakannya juga sudah kusam dan bergelimang darah. Namun meskipun begitu, dirinya masihlah santuy dan pede hingga ia pun kembali membuat Xiaotian untuk mengaguminya. Melihat itu, Tetua Long kembali mulai mengira-ngira mengenai kondisi dari trio murid itu. Ia menyimpulkan bahwa sudah jelas kedua murid dari ketua sekte saat ini tidak baik-baik saja. Hal itu didasari dari Ling-er yang kini terlihat napasnya yang tidak stabil, dikarenakan dirinya mengalami semacam pertarungan yang sangat melelahkan. Sedangkan Xiun Meng yang kini tengah kesakitan, yang hal itu terlihat jelas dari cara ia berjalan. Tetua Gu yang mendengar itu jelas ia pun membalasnya bahwa Tetua Long tak boleh menyimpulkan seenaknya. Karena menurutnya pemenang dari taruhannya itu masih belum ditentukan. Dengan itu ia pun sedikit bertanya-tanya mengenai rasa percaya diri dari Tetua Long yang menganggap bahwa Xiun Meng dan Ling-er yang akan kalah. Di sana sang wasit kemudian menanyakan mengenai perolehan dari mereka. Dengan sangat santuy, Ling-er pun mengeluarkan sebuah kotak berwarna coklat tepat di depan para wasit. 请吧。 Di sampingnya, Xiun Meng juga mengatakan mengenai isi dari kotak itu yang merupakan hasil dari mereka berdua. Mendengar itu, semua orang pun kini seketika meremehkan mengenai perolehan dari murid ketua sekte yang sangat mengecewakan. Bahkan mereka juga seakan tak percaya dengan Ling-er dan Xiun Meng yang hanya mendapat satu harta. Tanya itu, semua orang yang mengira kekuatan dari mereka berdua haruslah bisa mendapat harta yang banyak yang setidaknya di tingkat inti jenderal. Di sana seketika Tetua Long juga tertawa, yang bahkan setelah melihat perolehan dari mereka, ia pun mulai mengejek dan mengklaim bahwa pemenang dari pertaruhan ini jelas adalah dirinya. Tetua Long lantas meremehkan mengenai perolehan dari Ling-er dan Xiun Meng yang tentu tidak sebanding dengan murid Xiao Wen. Di sana Tetua Long dengan pedenya menyuruh Tetua Gu untuk segera menyerah. Yang dimana jika hal itu tidak dilakukan, Tetua Long mengira bahwa Ketua Gu akan merasa malu seumur hidupnya. Rasa penasaran Tetua Long mengenai kondisi Xiun Meng dan Ling-er sebelumnya akhirnya kini terjawab, yakni Xiun Meng dan Ling-er nampaknya telah mencoba untuk menantang sang Raja Monster. Yang tentu Tetua Long mengira bahwa hasilnya adalah gagal. Rasa percaya diri, rasa bangga, rasa senang, bahkan semua perasaannya tiba-tiba dibungkam di saat sang wasit membuka kotak coklat itu. 我才是。 Bahkan saat ini semua orang yang melihat isi dari kotak itu seketika menganga bersama. Yang dimana harta yang diperoleh dari mereka berdua jelas bukanlah sembarangan. Melainkan itu adalah inti Raja Monster di tingkat 5. Semua murid yang tadi meremehkannya seketika berubah menjadi memujinya. Awalnya mereka kecewa dengan Xiun Meng dan Ling-er yang hanya mendapat satu harta. Tapi kini semua murid di sana menjadi sangat bangga dengan mereka yang telah mengalahkan sosok Raja Monster. Diketahui bahwa Raja Monster merupakan sosok monster yang sangatlah kuat, yang bahkan kekuatan spiritual dari Raja Monster diprediksi sama bahkan lebih tinggi dari manusia. Sang wasit di sana juga terkejut dan memberikan sebuah aplaus atas kinerja dari mereka berdua. Pujian demi pujian yang kini diarahkan pada mereka membuat Xiun Meng menjadi sangat pede hingga dirinya tak henti untuk membanggakan diri.
Penjelasan dan ocehan dari Xiun Meng nampaknya membuat Ling Er menjadi sangat kesal, yang bahkan saking kesalnya Ling Er pun mengeluarkan kekuatannya untuk membungkam Xiun Meng. Melihat itu jelas Xiun Meng menjadi ketakutan. Setelah itu sang wasit kemudian mengumumkan mengenai nilai dari Xiun Meng dan juga Ling Er. Perolehan dari nilai inti monster di tingkat 5 yakni berjumlah 150.000 poin. Yang tentu nilai tersebut merupakan nilai tertinggi sekaligus memecahkan rekor di alam rahasia. Tak hanya itu, menurut peraturan alam rahasia, siapapun yang mendapat nilai tertinggi maka akan diberikan hadiah sebesar 10.000 poin. Yang masing-masing baik Ling Er maupun Xiun Meng kini mendapatkan total 80.000 poin. Perolehan yang didapatkan oleh mereka membuat kini Tetua Long menjadi sangat kesal. Membuat serangan balik pun akhirnya terjadi, yang mana kini Tetua Gu mulai mengejeknya dan bahkan menyuruh Tetua Long untuk segera menyerah dan menyerahkan bonekanya itu. Jelas mendengar itu Tetua Long menjadi sangat marah dan menganggap bahwa pertaruhan belumlah berakhir mengingat murid Xiao Wen yang juga belumlah muncul. Dan di sela perbincangan itu, tiba-tiba Xiao Tian mulai bergerak dan mengeluarkan perolehannya. Dan tiba-tiba semua wasit seakan matanya menjadi buta dikala melihat harta yang dibawa Xiao Tian. Awalnya si wasit mengira bahwa harta yang dilihatnya itu merupakan sebuah ilusi. Namun setelah melihatnya, lagi-lagi ia pun akhirnya sadar bahwa harta yang ada di depannya merupakan sebuah harta yang sangat mengerikan.